Saya yang bertugas pakai ini. Pak Dir tadi malam masuk sini ya? Pak Dir tadi malam mendadak masuk sini tak? Iya, nginap sini katanya. Iya nih, tadi kita di meeting harus pakai ini semua. Iya, beliau komplain tadi pagi lihat orang yang sarapan nggak ada protokol COVID-nya. Iya. Menurut beliau kan hotelnya bablas-bablas saja gitu. Iya emang. Kan ada yang kena kemarin. Pak itu ya di lantai 7 itu. Nggak boleh pulang sama istrinya. Aduh, tahu deh. Itu rambut biasa begitu. Hah? Buka aja. Bisa gitu gimana? Udah ganteng belum? Mandi ya. Cuci muka doang, Dan gerah. Itu 3 anak sekarang. Heeh. Cepet banget. Kapan tuh? Nah, ini aku ntar Oh. buka aja. Iya. Jadi tinggal sendiri. Tes satu-satu. Masuk. Tes. Masuk. Ini tempat kamera. Oh, itu yang kemarin. Selamat siang Bapak Ibu TFL semua dari Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Biak Numfor. Nanti kita mau kembali yang terhormat Bapak Baki selaku narasumber, yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan, yang terhormat Bapak-Bapak Ibu TFL sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, pada sesi saat ini, kita akan membahas materi manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan konstruksi. Di materi ini akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan fungsi manajemen konstruksi, permasalahan dalam manajemen konstruksi, spesifikasi teknis dan material yang digunakan, alat dan metode kerja konstruksi, commissioning, serta pembelajaran dari daerah terbangun. Materi ini tentunya sangat penting buat Bapak dan Ibu TFL sekalian. Untuk itu saya akan sampaikan tata cara dalam kegiatan ini. Narasumber akan memberikan penyampaian materi dalam 2 jam. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Pada saat narasumber memberikan materi, peserta dilarang memberikan interupsi atau bertanya. Nanti ada sesi tersendiri. Demikian, selanjutnya kepada Bapak Baki, saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka aja ya, biar kelihatan. Enak juga ngomongnya, nggak dipendam karena sudah sendiri sekarang. Baik, sesi kali ini saya diminta untuk membawakan materi manajemen konstruksi ya, manajemen konstruksi. Saya pikir terkait materi teman-teman sudah punya semua, sudah mendownload ya. Nanti ada mungkin di akhir paparan lah ada apa namanya. Kebetulan ada lokasi, saya dapat kiriman video yang sudah apa namanya melakukan commissioning test gitu ya. Jadi saya lokasi persisnya nggak tahu di mana. Mungkin daerah Jawa kemana saya kurang paham, tapi nanti bisa sebagai pembelajaran untuk apa kita bersama. Saya sudah diperkenalkan tadi, nama saya Baki panggilannya gitu ya. Kalau nama lengkapnya Ahmad Baki. Sehari-hari saya bertugas sekarang namanya Direktorat Sanitasi gitu ya. Kalau dulu kan kenalnya Setkar PLPBM atau Setkar IBM gitu. Tapi tetap sama, orang-orang juga sama, hanya ganti nama saja. Ini dari list yang saya terima ada 4 kabupaten ya, Halmahera Selatan, kemudian ada Kabupaten Sorong, Supiori, dan juga ada Biak Numfor, ada 4. Ya,
progres di lapangan sekarang untuk sampai hari ini saya belum monitor semuanya, tapi mudah-mudahan tidak ada kendala di lapangan. Baik, untuk paparan mungkin bahan tayang bisa dibuka. Ini waktunya cukup lama, 2 jam. Kalau 1 jam duduk pegel juga. Lebih baik saya sambil jalan-jalan ya. Sambil jalan-jalan, nanti kalau ada sesi pertanyaan nanti kita sama-sama diskusi. Pengertian dan fungsi manajemen konstruksi. Sebenarnya bahan tayang ini sama seperti yang video teman-teman yang sudah mendownloadnya, itu sama, tidak ada beda ya. Lanjut. Pengertiannya adalah manajemen konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen, dalam hal ini perencanaan. Keras, kedengaran ya? Maaf, ada sedikit gangguan teknis. Saya ulangi, manajemen konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen, dalam hal ini terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan juga pengawasan secara sistematis ya, secara sistematis pada suatu proyek atau kita di sini bahasanya program ya. Program konstruksi dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek konstruksi secara optimal. Ini beberapa fungsi-fungsinya ada 4 sebagai quality control untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, kemudian yang mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi di lapangan yang tidak pasti dan mengatasi kendala-kendala terbatasnya waktu pelaksanaan, kemudian memantau prestasi dan kemajuan proyek yang telah dicapai, dalam hal ini adalah progres ya. Dilakukan dengan opnam harian atau laporan ya, laporan harian, kemudian mingguan dan juga bulanan agar semuanya termonitor lah ya gitu. Hasil evaluasi dapat dijadikan tindakan pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Oke, lanjut. Tujuan, proses dan alat manajemen ya. Kalau tujuannya mengelola fungsi manajemen atau mengatur pelaksanaan pembangunan dalam hal ini kita sarana SPAL DS ya di program Sandes sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persyaratan dan keperluan pencapaian tujuan ini untuk diperhatikan pula mengenai mutu. Nah ini mutu bangunan, biaya yang digunakan dan waktu pelaksanaan. Dalam rangka pencapaian hasil ini selalu diusahakan pelaksanaan pengawasannya atau mutunya gitu ya, atau quality controlnya, kemudian pengawasan biaya dan pengawasan waktu pelaksanaan. Ya sederhananya biasanya kita singkat dengan BMW atau biaya, mutu dan juga waktu. Proses-prosesnya ada 4, tadi di awal juga sudah saya sampaikan gitu kan ya, terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan juga pengawasan. Oke, lanjut. Alat manajemen sumber dayanya, ini ada man, tenaga kerjanya ya, duit gitu ya, kemudian mesin, peralatan-peralatan, material, metode, tempatnya dan juga waktunya. Oke, lanjut. Pengendalian dan pengawasan dirancang untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan suatu kegiatan gitu ya secara efisien. Tujuan utamanya ya ini pengendalian dan pengawasan atau disingkat dengan DALWAS gitu ya, meminimalkan penyimpangan, kemudian kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi teknis, dalam hal ini sesuai dengan yang sudah disepakati di dalam dokumen RKM pada bab khususnya rencana teknik rinci atau DED. Waktu penyelesaian pekerjaan harus sesuai dengan jadwal gitu ya. Biaya juga tidak
membengkak. Ini ada 3, tadi saya katakan biasa kita singkat dengan BMW, biaya, mutu, dan juga waktu. Jadi tidak harus seimbang semuanya, harus seimbang karena kita semuanya terbatas 3 hal itu. Ya. Unsur-unsurnya ada banyak, saya tidak bacakan semua ya, teman-teman nanti bisa mempelajari sendiri lewat video-video itu yang sudah kita buat, teman-teman bisa belajar dari situ. Intinya ada 11 gitu ya. Kegiatan Dalwas dilaksanakan mulai dari tahap persiapan ya sampai dengan pekerjaan selesai atau serah terima pekerjaan. Dalam hal ini yang menyerah terima pekerjaan, yang mengerjakan kan sebenarnya dari masyarakat, KSM dia ke serah terimakan kepada PPK. Oke, lanjut. Permasalahan-permasalahan ini coba kita angkat, kita rangkum mungkin lebih dari 6 gitu sebenarnya. Tapi secara umum khususnya di program IBM atau infrastruktur berbasis masyarakat ini khususnya pada tahap-tahap persiapan ya, tahap persiapan konstruksi. Ada yang pertama kesulitan mencari tenaga kerja gitu kan ya, karena mungkin lokasinya jauh. Jadi yang biasanya bekerja adalah yang laki-laki, kemungkinan dia ya mungkin sudah terlanjur kerja keluar kota di luar desanya apa dan sebagainya. Kemudian mencari bahan material, nah ini juga karena lokasi kita cukup remote ya di desa, apalagi ini teman-teman banyak di sini yang dari Papua gitu kan ya. Ada beberapa kemarin saya dapat dokumentasinya, tapi saya lupa kabupaten mana. Tapi saya lihat sangat ekstrim, pakai truk, jalurnya ya yang masih terbatas. Akses ke lokasi, nah ini yang jauh, kemudian dana belum cair. Tapi saya nggak tahu lah, nanti kita diskusi apakah di lokasi dampingan teman-teman dananya sudah cair semua, termin 1 semua gitu kan ya. Atau belum, karena kemarin bulan-bulan kemarin RKM siap, PKS sudah gitu kan ya, udah verifikasi, sudah pengajuan, tapi ya itu dananya belum cair. Artinya ternyata ada antrian di KPPN, tidak langsung bisa diproses seperti normalnya gitu. Jadi cukup menunggu waktunya cukup lama. Kemudian ada juga mungkin masyarakat yang kurang support ya, tidak peduli lah mau bangun apa, bangun aja di sana gitu, nggak tahu, pokoknya saya terima jadi. Nah itu menjadi permasalahan juga. Kemudian ada juga mungkin dominasi dari golongan tertentu atau ada intervensi, jadi apa-apa harus lapor dia, mau buat ini harus lapor dia apa dan sebagainya, semua dikontrol. Nah, itu juga menjadi permasalahan kita di tahap persiapan konstruksi. Oke, lanjut. Ini permasalahan pada saat pelaksanaan, biasanya kayak tanah keras, kemudian tanahnya gembur atau longsor gitu ya. Kondisi tanahnya berair mungkin gali 0,5 meter sudah dapat air dan sebagainya. Memang tidak teridentifikasi sebelumnya secara detail, mungkin hanya beberapa informasi pada saat survei gitu kan ya. Misalnya pada survei kan kita sudah dapat data-data. Jadi sumur di sini berapa meter keluar air dan sebagainya. Tapi pada saat kita kegiatan dalam hal ini pembuatan spal DS, tangki septik, tiba-tiba di situ dia ketemu air. Atau mungkin juga yang tanah keras, dia di daerahnya padas tanahnya atau apa, itu juga menjadi permasalahan. Musim hujan juga ini sudah mulai masuk pertengahan tahun gitu kan ya. Ber siapkan ember gitu kan ya, bulan ber bentar lagi. Dan yang 5, kesulitan media filter, karena memang tangki septik yang kita rancang sebenarnya menggunakan proses anaerobik ya, dengan anaerobik filter begitu. Oke, lanjut. Pekerjaan pipa dan bangunan pelengkap. Ini pipa di sini mungkin ada beberapa opsi yang memilih opsi komunal ya.
Karena SPAL DS kita kan tidak hanya individual, tapi ada juga yang komunalnya, tapi bukan seperti di Sanimas. Karena kita ada program di Sanimas, mungkin teman-teman sudah pernah terlibat di program Sanimas dan sebagainya. Ada jaringan perpipaan atau masuk dalam subsistem pengumpulan. Nah ini pada saat pekerjaan pipa biasanya elevasinya tidak sesuai dengan rencana pelayanan. Seharusnya ini sih nggak bisa diidentifikasi juga di awal kalau survei dan pengukurannya benar-benar dilakukan gitu kan ya. Jadi data-datanya, elevasi dan sebagainya harusnya sudah tahu. Kemudian terjadi perubahan jalur pipa karena ada penolakan warga atau tidak ada lahan penolakan. Ada penolakan warga. Saya di komplain tim harus kencang lagi suaranya. Ini proses sudah habis ini trailer saya bentar lagi. Maaf, iklan ya teman-teman, jadi tidak usah terlalu serius ya. Dengarkan aja. Jadi sambil menyimak santai tapi sopan semua. Jangan ada yang rebahan karena saya aja berdiri di sini ya. Jangan di kaum rebahan bener-beneran gitu program ya, rebahan malam aja gitu ya. Terjadi perubahan jalur pipa karena ada penolakan warga yang tadinya boleh pada saat perencanaan, pada saat pelaksanaan karena mungkin ada yang memprovokatori macam-macam dan sebagainya, akhirnya ya menolak gitu, hanya sehingga jalurnya harus dipindah. Kemudian jalur pipa ketemu sungai atau saluran gitu kan ya, tidak ada lahan untuk bak kontrol. Ini kalau di 4 kabupaten ini saya pikir lahan mungkin tidak menjadi masalah khususnya untuk bak kontrol, tapi beberapa wilayah lain yang pemukimannya sudah padat juga, walaupun namanya desa tapi dia padat gitu, nggak punya lahan gitu. Tanya. Kemudian terkait dengan penyimpanan bahan material ya. Jadi bahan atau material yang disimpan di dalam gudang, namanya nyimpan ya, kita siapkan gudang ya, tempat lah ya. Tapi bukan berarti kita harus membangun khusus gudang untuk program, enggak juga. Maksudnya di sini ya tempat menyimpan lah, tapi bahasa umumnya kita sebut gudang. Ini kan bisa memanfaatkan mungkin sekretnya KSM atau apa gitu kan, atau rumahnya atau kantor kepala desa mungkin kalau tidak terlalu jauh, maksudnya aksesnya supaya dari mana-mana bisa mudah gitu ya. Ini ya standar yang umum yang khususnya material-material yang mudah rusak karena cuaca khususnya ya. Seperti kayak semen, pipa gitu. Apalagi biasanya kan kalau kita daerah remote biasanya kan sekali belanja tuh bawa barang kirim 1 truk gitu kan. Nah, kan tidak langsung habis digunakan, jadi harus disimpan. Kalau nyicil-nyicil belinya sedikit, jarak jauh, mahal juga transportnya sama gitu kan ya. Jadi bahan yang mudah diangkut orang juga harus tertata, rapi gitu ya. Sehingga begitu orang masuk minta material, dia tahu, oh di sini tempatnya, nyari juga mudah. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman mungkin kalau kita mau belanja spare part kayak atau apa gitu kan ya. Biasanya orang toko kan hafal tuh, di sini tempatnya box sekian, nomor sekian, nah di situ kok ketemu itu. Nah, paling tidak harus seperti itu. Jadi tidak masuk ke dalam gudang, bercari-cari lagi, lama, susah gitu. Terus bahan diatur dengan rapi, diatur dan dikelompokkan lah, itulah maksudnya. Supaya mudah pengambilan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Lanjut. Ini contoh-contohnya. Oke, lanjut aja, lanjut. Ini ya gambarnya. Jadi semen harus ditumpuk tapi rapi dan terlindung dari cuaca gitu ya. Kemudian batu bata juga pemilihannya, karena batu bata cukup banyak digunakan ya untuk dinding bilik bilik toilet lah atau jamban. Bahan yang dipakai harus sesuai. Nah ini harus sesuai dengan RAB dan kualitas yang telah ditentukan. Tadi pagi kan teman-teman sudah belajar juga materi tentang pengadaan ya di tingkat masyarakat atau pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat.
harus sesuai dengan RAB dalam hal ini karena kita di kegiatannya konstruksi gitu kan ya. Jadi tidak jauh-jauh dari material-material untuk membuat beton gitu kan ya. Membuat kayak rumah beton lah. Jadi contoh kayak pasir. Nah, pasirnya ternyata kalau diturunkan banyak sekali modelnya, namanya, sebutannya gitu ya. Tapi di sini kita ambil 3 ya. Ada 3 jenis pasir uruk gitu kan ya. Kemudian bisa disebut juga pasir pasang atau juga dengan pasir beton. Jadi peruntukannya memang sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kita langsung istilahnya untuk pasir beton, untuk pembetonan kita dengan pakai pasir uruk karena kualitas itu terkait dengan mutu atau kualitas dari pasir sendiri, dan ini berdampak nanti pada progres kita itu tadi, biaya mutu waktu. Oke, lanjut. Semen, ya semen biasa standar dari Sabang gitu sampai Merauke itu ya antara 50 dan 40-an sak gitu ya, 50 kilo per sak lah maksudnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah masa berlakunya. Ternyata ada masa berlakunya, jangan juga pakai semen yang sudah habis masa berlakunya atau sudah dekat masa berlakunya. Biasanya dia berpengaruh lah nanti kepada kualitasnya. Kemudian batu merah, ini contoh bata gitu ya, kurang sesuai dengan batu bata lokal. Kemudian sisi sikunya padat dan tidak berongga, keras dan tidak mudah pecah gitu kan ya, warna matang di dalam pembakaran, ya standar batu merah lah, batu bata merah. Oke, lanjut. Ini pipa kita menggunakan, tidak harus pipa air limbah ya di program Sandes. Jadi bisa pipa yang biasa tapi kelas dengan setara AW lah. Jadi kalau ada yang pakai milih opsi komunal itu boleh dengan pakai pipa D, tapi syaratnya juga harus ditimbun, jangan ada yang terekspos karena musuhnya dari pipa ini cuma satu, matahari aja, sinar matahari. Kalau dia terekspos nggak akan lama pasti cepat rusak. Kemudian air untuk dipakai dalam konstruksi, air dengan ciri-ciri tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung garam, sifatnya tidak asam maupun tidak basah gitu kan ya. Bukan air payau dan juga bukan air laut, karena kalau kita gunakan nanti berpengaruh pada umur ya, bisa membuatkan korosi pada besi. Sudah besi betonnya nanti bisa cepat rusak juga, nggak kuat. Bender dan paku ya standar, seharusnya teman-teman juga sudah tahu lah ya bentuknya bender seperti apa. Kemudian besi tulangan. Nah, ini untuk beton bertulang karena kita tangki septik kita arahkan dengan kedap air. Jadi kita wajibkan dengan beton ya, beton bertulang. Ya, syarat-syarat umum lah ini cukup banyak. Intinya adalah bebas minyak dan lemak gitu kan, bebas dari kotoran, tidak cacat, kemudian mempunyai penampang yang sama ya, standar. Paling aman beli besi yang sudah SNI gitu kan ya, besi yang sudah SNI. Kemudian kayu bagesting sama nanti untuk membuat cetakan gitu ya pada saat kita mau ngecor. Lanjut Pak. Ini pom-pom untuk checklist material atau bahan yang digunakan. Jadi di juknis, di lampiran juknis ada, tinggal teman-teman sadur gitu kan ya, nanti disampaikan ke KSM pada saat pembangunan. Ini untuk memudahkan pencatatan lah ya, material yang masuk dan yang keluar itu yang akan digunakan apa saja gitu. Jadi laporannya bisa lebih rapi, mudah, sehingga tidak ada kendala pada saat nanti mungkin LPJ. Ini kalau LPJ nanti ada materi sendiri mungkin besok ya. Oke, lanjut. Ini sumber daya materialnya sama lah ya, pom-pom standar aja. Oke, lanjut. Ini manfaatnya untuk mengetahui kebutuhan peralatan sesuai dengan lingkup dan jenis pekerjaannya, kemudian inventarisasi peralatan kerja, kemudian untuk memudahkan perencanaan biaya pembelian atau sewa itu ya, sewa peralatan kerja kalau dibutuhkan sewa. Oke, lanjut.
Lanjut aja, ini sama checklist peralatan. Ini manajemen tenaga kerja ya, karena apa? Kita di program IBM padat karya gitu ya, sanitasi pedesaan padat karya. Jadi seharusnya banyak melibatkan tenaga kerja. Tenaga kerja dalam hal ini ya yang lokal dulu prioritas ya, direkrut dari masyarakat setempat, lokasi kegiatan. Kalau perlu ya penerima manfaatnya yang dia bisa bekerja, dipekerjakan, direkrut gitu. Nanti kalau ada yang protes, Pak, dia kan sudah dapat itu, yang tenaga kerja kasih yang lain. Silahkan dirembukan gitu ya, silahkan dirembukan di apa namanya di masyarakat. Tapi prioritas utama kita adalah direkrut dari tenaga kerja masyarakat setempat atau yang lokal. Apabila di lokasinya tidak ada, nah baru boleh ambil yang di luar desa atau kegiatan di titik lokasi kegiatan kita lah. Upah juga dilakukan berdasarkan survei di masyarakat setempat, karena ini kita program infrastruktur berbasis masyarakat ya. Jadi harus masyarakat setempat yang kita prioritaskan. Kecuali kalau nggak ada yang bisa bekerja di situ sama sekali ya, baru kita ambil dari luar. Oke. Ini sama checklist sama kayak tadi sebenarnya. Ini penyusunan jadwal kerja, jadi mengetahui waktu mulai dan selesainya kegiatan gitu kan ya, merencanakan aliran kas, mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu, penyelesaian dan biaya kegiatan. Jadi jadwalnya harus jelas karena kita terbatas waktu ya, BMW tadi, biaya, mutu, dan waktu. Ini sekarang kita masuk ke masalah waktu. Jadi yang sederhana aja kita buat, kemudian sederhana supaya masyarakat gampang memahaminya gitu ya, nggak usah yang ribet-ribet. Jadi siapapun yang mau mengakses informasi tentang program kegiatan di lapangan, dia bisa tahu langsung begitu dipampangkan. Makanya di sini kita arahkan dengan bar chart atau ya diagram balok lah. Jadi kayak tabel bulan, minggu, hari, nanti tinggal dicoret, coret, targetnya ini, perencanaannya ini, progres pelaksanaannya hari ini dapat sampai di sini. Jadi semua orang yang datang ke lokasi kegiatan bisa tahu sudah sampai mana sih, gitu kan ya. Kemudian pembuatan dan penampilan informasinya, nah ini sederhana ya, hanya menyampaikan dimensi waktu dari masing-masing kegiatan. Jadi informasi saja waktu, orang siapapun boleh mengakses informasinya. Lanjut. Ini pembobotan kegiatan gitu kan ya, rumusnya standar ya, rumus pembobotan kegiatan sama dengan biaya per kegiatan dibagi biaya gitu kan ya, dibagi biaya total kegiatan dikali 100. Nanti pembobotannya jadi kalau di sini contohnya gitu kan ya, seperti kayak pekerjaan persiapan, total biayanya di RAB sekian, atau kalau dikonversikan bobotnya dia berapa persen. Nah ini nanti dijumlahkan semua tahapan kegiatan, dia harusnya adalah 100%. Lanjut. Ini di dalam disajikan di Kurpa S. Saya yakin teman-teman di Satker, di di balai sudah mengarahkan ini juga. Jadi khususnya yang TFL teknik harus bisa membuat ini. Bukan hanya membuat, harus bisa memahamin juga apa yang dibuat gitu ya. Jadi ini sebagai kontrol kita juga nantinya untuk progresnya. Jadi sesuai tidak perencanaannya dengan pelaksanaan. Lanjut. Ini precast contoh ya, contoh precast block control. Jadi karena untuk cepat di lapangan, rapi juga, jadi kita arahkan dengan precast. Bukan berarti precast harus beli pabrikan. Maksudnya precast ya nyetak sendiri, bikin cetakannya gitu, di masyarakat bikin cetakannya, diarahkan seperti itu. Jadi lebih mudah, rapi dan cepat juga pemasangannya. Kualitas dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dapat mengurangi tingkat kebocoran juga. Ini precast block control contoh ya. Yang di tengah warna hitam dan di bawahnya bukan di tengah, sorry, di sebelah kanan ya, sebelah kanan kalau menghadap
layar dari memanfaatkan yang berbekas untuk grease trap bisa, yang sebelah kiri menggunakan precast tapi gambarnya salah. Maksud saya di juknis kita sekarang harus bulat, jadi ya sebagai peluasi juga ini, maksudnya sengaja kita tampilkan bikin kayak yang di sebelah itu ya, precast cetakan rapi kan itu, tapi bentuknya harus bulat. Oke, lanjut. Ini pemipaan di jalan. Ini kalau ada tadi saya katakan memilih opsi yang komunal, spaldaya secara komunal gitu kan ya. Mungkin di wilayah timur karena jarak rumahnya jauh-jauh, lokasinya juga jauh gitu kan ya. Jadi target unit terbangunnya mungkin di bawah juknis, tapi dari segi pemanfaat dia bisa mencapai kita minimum 125, bahkan mungkin beberapa yang lebih. Nah, biasanya kalau tipikal rumah-rumahnya mereka kan masih ada hubungan keluarga gitu kan ya, jadi tidak perlu, kalau ada seperti itu dijadikan satu aja. Dari rumah-rumah mereka ya tetap dibikinkan pipa gitu kan, disambung dengan pipa, kemudian tangki septiknya hanya satu. Jadi untuk pemasangan pipa semuanya lah, bukan hanya pipa saja, juga terkait dengan kegiatan konstruksi. Yang pertama kita harus mengacu pada layout gambar di dalam RTR atau rencana teknik rinci atau DED gitu kan ya, kalau bahasa luarnya sana. Kemudian mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan lah, karena kita mau kerja gitu kan ya, jadi harus disiapkan. Kemudian rambu pengaman juga penting, jadi sebagai informasi jangan sampai nanti ada orang nggak tahu, biasa lewat situ tiba-tiba digali, dianggap biasa, tahu-tahu orang bisa masuk lubang gitu kalau bukan galian atau apa. Nah, makanya harus dipasang itu lampu pengaman. Oke, lanjut aja. Ini untuk sambungan rumah. Pikir lanjut aja dulu. Yang ini lanjut, ini tentang K3 ya. Standar K3 di sini ada 4. Boleh, apalagi sekarang situasi pandemi atau dengan adanya Covid ini ya, Covid. Jadi ya standar K3 ini harus benar-benar diterapkan ya. Jadi APD lah ya, alat pelindung diri untuk bekerja, seperti kayak sarung tangan, masker, kemudian helm, sepatu karet. Walaupun mungkin tenaga kerja atau tukang-tukang biasanya nggak nyaman Pak pakai begini-gini, paksa mereka harus pakai ya, karena ini bukan terkait masalah nyaman dan nggak nyaman, ini terkait dengan masalah keselamatan ya, keselamatan. Oke, lanjut. Lanjut Pak, belum ganti ya? Lanjut, di sini macet. Sorry, saya minum ya. Disuruh teriak. Mungkin ada kendala sedikit ini. Oh, macet dia. Di laptop udah ganti? Di sini belum. Oke? Kita tunggu ya, ada kendala teknis.
Oke, mungkin mundur ini kelewatan. Balik ke materi tadi aja dulu. Oke, penerapan ketiga, lanjut. Ini gambar-gambar aja. Ini commissioning test ya. Jadi alat yang atau sarana yang dibangun ya harus sebelum digunakan ya. Ini black water yang masuk, injak, atau bahasa kasarnya T41 gitu kan orangnya. Ya, tangki septik yang dibuat harus diuji fungsi dulu ya. Terkait dengan pengaliran untuk mengidentifikasi adanya kesalahan gitu kan ya, kesalahan pengaliran, hambatan dan kebocoran pada jaringan pipa. Nanti di akhir paparan ada video contoh gitu ya. Kemudian uji fungsi tangki septiknya. Ini juga biasa yang menjadi fokus adalah kebocoran, uji kebocoran. Jadi karena syarat kita tangki septiknya harus kedap air gitu ya. Kemudian uji pengaliran yang di dalam tangki septik gitu kan. Ini dilakukan setelah tangki septik difungsikan ya. Oke, lanjut. Ini contoh pengetesan aliran dalam pipa. Ini intinya adalah untuk memastikan pipa dan perlengkapannya yang telah dipasang selama pelaksanaan gitu kan ya dalam keadaan baik, sehingga diharapkan pada saat pipa tersebut dialiri air limbah itu tidak mengalami kebocoran. Jadi caranya itu alirkan air ya 2 ember lah begitu dari rumah ke bak kontrol, kemudian pantau sampai ke resapannya ya. Masuk 2 ya keluar juga harus 2. Jadi kalau masuk 2 keluar 1 berarti ada yang satunya kemana larinya, ada bocor atau apapun lah ya. Nah, itu harus dipastikan ya, dipastikan sebelum nanti black waternya masuk. Ini selama uji fungsi kita baru dengan air. Oke, lanjut. Ini sama, jadi bila ada kebocoran ya, begitu uji fungsi ada kebocoran, lakukan hal sebagai berikut. Kalau di pipa biasanya di sambungan, coba dicek sambungannya gitu kan ya, atau mungkin karena penyimpanan nggak baik, ada material pipanya pecah gitu kan ya, retak atau apa sehingga dia ada bocor. Nah itu kalau sederhananya, kalau ini pipa ada bocor sini udah potong aja, buang yang rusak kemudian disambungkan lagi. Kalau untuk di bagian bak kontrolnya atau di grease trap, kalau terjadi kebocoran ya lakukan pembenahan atau perbaikan gitu ya, diplester lagi, pastikan benar-benar kering, kemudian diaci, pastikan benar-benar kering, khususnya pada titik-titik yang ada kebocorannya. Oke, lanjut. Ini contoh aja, lanjutkan aja. Ini sama. Ini kalau untuk tangki septik gitu ya. Kalau ada kebocoran, jadi uji fungsi untuk tangki septik, isi dia sampai penuh ya, sampai penuh sampai keluar ke pipa effluentnya gitu ya, pipa keluar, pipa outlet lah gitu istilah teman-teman mungkin di lapangan menyebut. Kemudian didiamkan ya, minimum 1 kali 24 jam gitu kan ya. Kalau penurunan muka airnya tidak lebih dari 2 cm berarti aman. Tapi kalau lebih dari 2 cm itu biasanya ada kebocoran. Nah kalau ada kebocoran segera lakukan perbaikan dengan cara kosongkan dulu tangki septiknya, periksa bagian yang lembab atau proses yang pengeringannya lama biasanya akan kelihatan. Jadi pada tempat-tempat yang terdapat noda basah atau lembab yang lama kering menunjukkan adanya kebocoran di titik itu ya. Nah itu perlu diperbaiki, kemudian lakukan pembenahan, plesteran atau acian gitu kan ya. Seharusnya kalau dia komposisi betonnya bagus, cor-corannya pada saat pengocarnya padat, aman lah biasanya begitu. Oke, lanjut. Ini uji kinerja tangki septik. Ini kalau sudah beroperasi ya, paling nggak 6 bulan sekali, minimum 6 bulan sudah digunakan oleh penerima manfaat.
Nah, kita mau tahu, harus dong kita tahu. Jadi jangan buat sarana yang kita sendiri nggak tahu berhasil apa tidak. Dia namanya pengolahan ya, harus mengolah gitu. Sampai berapa persen efisiensinya gitu kan ya. Tapi biasanya umumnya mengacu pada standar baku mutu yang berlaku. Jadi nanti kalau sudah lebih dari 6 bulan pesan ke KPP-nya atau dengan Pemda, silahkan dilakukan uji fungsi gitu ya, uji kinerja dari tangki septiknya. Umumnya sih hanya diambil sampelnya gitu kan ya, di bagian inlet dan outlet ya, 2 liter, lebih banyak lebih bagus gitu kan ya, 2 liter lah maksimal. Biasa 1 liter sih sudah lebih dari cukup, tapi nggak apa-apa diambil sekalian lebih gitu ya. Kemudian nanti bawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa gitu ya, analisa sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan. Oke, lanjut. Ini beberapa kendala sih biasanya yang ya dari best practice lah, bad practice dan best practice di sini kan. Ini yang beberapa kendala pengalaman di program 2018 di tahap perencanaan, konstruksi, pasca konstruksi ya ada aja gitu kan ya. Contoh kayak pengadaan barang dan jasa di bagian perencanaan ya. Kemudian KSM-nya juga semuanya aparat desa gitu kan ya, masih banyak ternyata dulu atau aparat desa gitu kan ya, atau hanya tokoh masyarakat. Jadi mereka aja pengurusnya gitu. Mereka desa di situ tidak membaur ke masyarakat yang lain. Dan ada juga RTR dan RAB, TFL yang menyusun gitu kan ya, masyarakat nggak tahu. Nah itu nggak benar juga. Kalau sekarang kan tupoksinya TFL bersama KSM, jadi sama-sama lah. Verifikasi RKM ini membutuhkan waktu. Kemudian di tahap konstruksi ya kontrak kerja, kemudian ada masalah material juga susah seperti yang disampaikan di slide awal tadi lah. Kemudian di pasca konstruksi, jadi sosialisasi operasional masih lemah, jadi hanya jalan aja gitu, nggak tahu cara ininya bagaimana dan sebagainya. Yang seharusnya lemak mungkin harus diambil, atau padatan yang boleh masuk apa saja juga nggak tahu. Masyarakat akhirnya ya 2 bulan dipakai sudah ada buntu atau apapun lah. Atau mungkin juga terkait dengan masalah serah terima. Serah terimanya terlambat karena LPJ dikerjakan setelah fisik selesai. Nah ini menunda-nunda akhirnya malah lewat waktunya. Oke, lanjut Pak. Ini yang best practice-nya, dia ada di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe, di desa Wonomenapa gitu ya. Ini perubahan perilaku. Nah ini salah satu tujuan kita juga, karena untuk pengentasan masalah stunting gitu ya, dari sektor sanitasi. Jadi yang tadinya BABS di pinggir danau sekarang sudah di sarana yang sudah dibangun. Jadi di rumahnya masing-masing gitu, karena sudah dibangunkan acara individu yang opsional individu. Oke, lanjut. Udah selesai bahan tayangnya, tapi mungkin ada materi video? Ada dikasih nggak? Hah? Nggak ada? Yang tadi commissioning test, panitianya nggak nyiapin? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, nanti mungkin bisa dikirimkan oleh teman-teman sorry ya. Contoh yang uji fungsi tadinya saya pagi tadi sudah request supaya nanti ini ditampilkan di materi siang, tapi mungkin ada miskoordinasi di sini. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab ya. Silahkan kalau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti kita kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak. Mana bisa saya baca, Pak? Nggak kelihatan, kurang gede. Terkait dengan slide ke-6 poin kedua yang mencari bahan material, contoh kasus Kabupaten Superiori,
priori Mm-mm. kita mencari batu pecah split 2/3 yang tersedia hanya memakai material lokal. Dalam hal ini, karang putih yang berfungsi sebagai pengganti kerikil pada pekerjaan beton tentu tidak sama kualitasnya dengan kerikil K175 yang disyaratkan dan dianalisa pada lampiran juknis. Mohon pencerahannya, Pak. Sulitnya nggak ada sama sekali apa gimana? Ini suara mereka nggak bisa dianu? Bisa, Pak. Coba dibuka aja biar diskusi. Dibuka untuk Muhammad Iksan Anwar. Mana Muhammad Iksan? Siapa? Ah. Sore, Bro. Sore. Yo, di sana udah sore banget ya. Mau maghrib mungkin. Gimana ceritanya di sana? Yang kendala tadi batu split katanya susah. Iya, Pak. Batu splitnya yang mau 1/2 atau 2/3 itu kami kesulitan di sini, Pak. Yang tersedia hanya material lokal. Itu namanya karang putih, Pak. Biasanya para pekerja lokal di sini dia gunakan untuk pengganti kerikil itu. Tapi yang saya lihat di juknis yang ini, Pak, yang lampiran ini, Pak, itu kan dia menentukan ya kualitasnya beton itu harus ke 175. Kalau mau di 175 ya, Pak. Salah, Pak. Iya, Pak, itu pekerjaan beton dia minta 14,5 MPa atau kesetara dengan 175. Kalau pakai kerikil mungkin kualitasnya beda, Pak. Pakai karang putih itu, Pak. Kualitasnya mungkin ada, Pak. Hanya saja mungkin harganya jauh. Karang putih. Kalau dengan karang putih itu berapa kakak bisa dapat? Kalau Enggak, maksud saya output dari sarana yang terbangun. Ini kan kalau kita paksakan dengan kerikil, itu kan karena harganya mahal, otomatis kan jumlah penerima manfaatnya mungkin akan berkurang. Iya, Pak, betul. Nah, kau sudah hitung belum? Kalau dengan kerikil dapat berapa, dengan karang putih dapat berapa kira-kira? Untuk sampai di sana, sampai saat ini masih on progress, Pak. Oh, enggak di perencanaannya? Di perencanaannya masih cari harga satuan, Pak. Oh, belum RKM-nya berarti belum verifikasi ya? Iya, Pak. Coba nanti dihitung dulu ya, dihitung kalau dengan ini berapa karang putih berapa, kemudian kalau dengan split itu berapa. Jadi sebenarnya kalau karena ini kita topiknya material lokal gitu ya penekanannya, di sana mereka pakai itu aman aja nggak? Kalau untuk itu aman-aman saja, Pak. Untuk beban air di sepiteng aman-aman saja, Pak. Aman-aman aja kan? Selama dia outputnya bisa lebih banyak, pakai itu aja. Itu sebenarnya kan di juknis setaranya kan gitu bahasanya. Nah, nanti di RKM saya kalau di materi RTR dulu selalu menyampaikan jangan tulis K-nya. Tulis saja campuran beton bertulang 1, 2, 3. Baik, Pak. Jadi pelaksanaan nggak menjadi masalah. Ya. Siap. Kalau mengacu itu mati kita di daerah. Kalau di Jawa mah gampang. Makanya itu sebenarnya ya makanya tadi saya tanyakan ternyata masih yang buat juknis dulu ya kami juga mengkoreksinya mungkin kurang jeli gitu kan ya. Seharusnya bahasanya di situ campuran beton bertulang 1, 2, 3 karena kita mengantisipasi wilayah-wilayah yang kesulitan gitu kan ya. Nah, makanya tapi nanti di compare saja, artinya begini.
Kalau masyarakat setempat biasa menggunakan itu dan tidak ada masalah, apalagi secara struktur, ini teman-teman TFL yang teknis, biasanya yang sipil bisa meyakinkan hanya dengan beban air 1 meter kubik itu aman. Masih bisa. Aman. Masih bisa beban. Masih toh? Lanjut. Mungkin kalau beban dengan IPAL komunal gitu yang lebih besar, nah itu dia kan bebannya menjadi lain. Jadi itu nanti dasar teman-teman kalau ada yang bertanya. Tapi untuk amannya nanti di RAB-nya, karena ini masih proses penyusunan RAB, ditulis aja. Iya, jangan ditulis K sekian. Nanti kalau kau tulis K sekian nanti dites malah mati semua kayak semu nanti itu. Ya, gitu. Karena itu contoh di lampiran. Tapi di buku utama itu kan tidak ada. Di buku utama Juknis coba nanti dicek. Seingat saya sudah tidak ada tulisan K175-nya. Tapi beton bertulang campuran 1, 2, 3. Siap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sip. Yang lain? Ini mana-mana mukanya nih, coba panitia ini yang ini tampilin dong, saya mau lihat muka-muka TFL. Nah, begini nih, lagi pada ngapain orang nih? Itu Pak atas nama Yurike. Mana dia, siapa? Ngomong lah, ayo. Capek saya ngomong sendiri, nggak ada teman ngomong ini. Bicara kita. Sama kayak orang timur ya. Ayolah. Jangan diam-diam, mumpung kita bisa tetap muka walaupun secara online gitu kan ya. Mudah-mudahan tahun depan ada program yang sama sejenis IBM, baik itu Sanimas reguler atau Sandes juga gitu kan ya, atau program-program yang lain yang masih kita bisa jumpa dan COVID sudah nggak ada, jadi kita bisa bertatap muka langsung gitu ya. Ini tahun ini memang terasa aneh semuanya. Biasanya kita jumpa, nih nggak ada ini. Oke, ada? Yang lain siapa yang mau bicara? Ini tadi si Ilham di Sopiori ya. Masih progres keseluruhan masih ini Ham. Apa? Ihsan ya? Ihsan apa Ilham sih? Oh, Ihsan. Ihsan nama. Berarti masih apa namanya? Penyusunan RKM ya, masih belum ada. Oke, semua di di Kabupaten Sopiori belum ada yang pelaksanaan fisik. Belum ada, Pak. Oke. Sorong bagaimana Sorong? Siapa Sorong? Yang mewakili dari Sorong. Sudah sampai mana progresnya ini? Jadi saya tanya progres saja sudah, kalau tidak ada yang diskusi yang lain nih. Ya, yang Sorong, siapa ini yang bicara Sorong? Yang mau bicara, sudah sampai mana? Nah, itu Pak Kun tuh, hijau-hijau tuh, Kun Japa tuh. Tadi mau ngomong, ayo, dibuka mic-nya, dibuka. Ayo bro. Oh, rame-rame di sana, enggak apa-apa. Bagaimana bro kok? Biak ya? Apa? Masih proses juga? Ya, lagi penyusunan RKM. Lagi ini Pak, kita lagi terkendala sama harga satuan. Harga satuannya kenapa? Mahal. Aduh, putus pula sinyalnya kayak gini. Harga satuan Pak. Kita belum dapat harga satuan Pak. Oh gitu. Kok bisa belum ada survei timnya atau bagaimana? Mau survei tapi kita terkendala di operasional Pak. Kami belum terima gaji makanya kami belum bisa untuk survei tersebut. Ya nanti dikomunikasikan dengan balainya lah ya. Kendalanya apa itu? Banyak senior tuh di sana di Papua Barat tuh di senior di kampus saya dulu juga ya di Jogja. Berapa ketemu di Jakarta. Nanti bisa dikomunikasikan lah kira-kira kendalanya di mana, itu terkait dengan operasional. Terima kasih masukannya. Informasinya ya. Nanti coba kita ini kan mungkin kami dari Episori lah nanti coba mengkoordinasikan terkait
teman-teman yang sampaikan. Ini di Biak. Kalau yang Sorong sama Sorong dulu deh, Halsel nanti terakhir ya. Jadi dari timur kita baru ke arah barat. Sorong, ada mau bicara Sorong? Mana kakak adik Sorong ini? Saya Sorong ini cuma transit aja, jadi belum jalan-jalan ke ininya, kotanya. Adakah yang mau ngomong? Sudah sampai mana progresnya? Apa sama juga? Terkendala di operasional juga? Malu-malu dia. Itu siapa itu? Ada yang hijau-hijau. Ya. Lanjut. Ayo mau bicara apa ini ada? Ayo. Ketawa dia. Pak, maaf ini tabel Supiori, Pak. Oh iya. Gimana? Lanjut. Ini mesti rame-rame di sana nih, udah malu-malu deh. Oke, ayo bicara saja. Bagaimana progresnya di sana, Sobiori? Desamu sama dengan si Iksan tadi kah? Mic-nya dibuka dulu, mute-nya. Saya dengar suaramu. Itu yang merah di pojok kiri, tuh mic-nya ditekan dulu tuh. Bukan yang di zoom-nya, di laptopnya, apa di HP kah? Udah dibukanya? Belum? Oh. Halo, Pak. Ya, halo. Nah, sudah dibuka. Jangan ditutup lagi, aku dengar suaramu. Kau ketawa aja di sini. Mau kirim fotonya, mau video kan? Ayo. Ini Pak mau tanya tentang tangki septik kalau untuk di daerah rawa berair itu bagaimana solusinya, Pak? Oh. Langsung rawa dia atau bagaimana itu? Kendalanya kira-kira apa kalau daerah rawa? Air tanah tinggi, Pak. Permukaan air tanah tinggi. Permukaan air tanah tinggi. Digali ketemu air sebelum digali sudah ada airnya. Penggalian 50 cm sudah ada airnya, Pak. Oke, berarti masih mending. Kalau di kampung saya belum digali sudah ada airnya karena saya hidup di atas sungai ya, di Kalimantan. Tapi kita bisa buat di sana. Baik, berarti kalau begitu masalah di pondasinya ya, di penguatan dulu tanahnya supaya dibuat stabil. Umumnya biasanya kan dengan cerucuk, pondasi cerucuk ya. Pondasi cerucuk. Supaya nanti pada saat pembetonan bebannya tambah berat dia tidak goyang. Ini mau tidak mau memang wilayah seperti ini harus dikeringkan juga mungkin ada operasional dengan pompa gitu kan ya, menggunakan pompa, sedot airnya ya dan bagian bawahnya harus tanahnya paling tidak dibuat stabil dulu. Jadi pondasinya dengan apa? Cerucuk. Kalau di tempat saya sih makanya kita pakai kayu galam itu. Saya buat di tempat saya.
Itu kita dengan kayu dulu. Jadi untuk kayu kita pancang sampai dengan kalau teorinya biasanya sampai dengan ketemu tanah keras. Pertanyaannya berapa dalam itu tanah keras? Bisa habis duit hanya untuk pasang sampai ketemu. Nah, sebenarnya gini. Ini yang TFL teknisnya ya, sipil khususnya itu harusnya sudah paham ya. Tapi kalau nggak paham, saya hanya sharing. Kalau di tempat saya biasanya hanya 3-4 meter kita pancang kayu. Kebetulan di daerahnya gambut ya tempat saya. Itu tanahnya sudah sangat keras sekali. Maksudnya tancap aja mungkin 3 meter tuh sudah nggak ada yang bisa nyabut kayunya. Keras dia. Dari situ nanti baru kita buat lantai kerja, kemudian kita cor beberapa yang lain mungkin bisa juga dengan model semuran. Di atas dulu dicetak, kemudian nanti digali bagian bawah nanti dia ininya turun ya. Gini saja kalau teman-teman ada kesulitan coba koordinasi dengan Paskap nanti pas sore. Ini saya belum dapat laporan terkait dengan kondisi atau update di Sopiori. Kalau yang Sades wilayah yang berair kemarin kami dapat di laporan di Jambi di provinsi Jambi tapi nama desanya saya lupa. Itu berair dia di atas air lah sama tempat saya di Kalimantan. Tapi teman-teman di sana yang menjadi kendala adalah memang bangunan atas. Karena di sana semua rumah kayu juga kan. Kalau pakai material beton harus datangkan dari luar semuanya. Tapi secara teknis bisa diteruskan gitulah, dibuat. Jadi kalau daerah berair opsinya yang pertama adalah pondasinya harus diperkuat ya di bagian tanahnya maksudnya biasanya orang dengan konstruksi cerucuk ya besi cerucuk pondasi dengan cerucuk lah. Terus kalau kesulitan juga artinya digali longsor terus. Biasanya strategi di lapangan dengan membuat model casing. Jadi kayak masang cincin lah ya. Cincin ini umpamanya iklan Aqua ya. Jadi ilustrasinya kalau dia bulat, ini cor lantainya nanti terakhir gitu kan. Jadi digali dulu, dicetak dulu di atas, kemudian digali di bagian dalamnya bersama-sama nanti dia akan masuk turun ke bawah. Nah gitu. Nah mungkin yang kendala kalian juga apa? Resapannya bagaimana? Ya. Airnya yang efluennya nanti dibuang kemana? Kalau model sumur kan pasti nggak bisa tuh. Nanti ada opsinya dia dengan bidang ya. Nanti kalau detailnya saya coba lewat. Tapi sore nanti akan kita kirimkan. Kemarin kita ada beberapa buat model karena ada ketemu juga di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu daerah Rob. Jadi untuk resapannya kita arahkan dengan model bidang resapan. Mungkin dari wilayah timur khususnya ini yang di Papua, kemudian dari Halmahera juga mungkin bisa memberikan namanya akses teknis lah di sana. Begitu ya. Ngomong aja aku sama malu. Oke Pak, terima kasih. Yang Halmahera mana nih? Yang Halmahera belum bicara nih. Halmahera Selatan. Yang mana? Siapa? Oh, itu banyak di chat rupanya ya. Maaf saya nggak lihat. Untuk rumah berlabuh bagaimana solusinya Pak? Berlabuh? Iya.
Bagaimana tuh rumah berlabuh? Coba cerita dulu. Coba buka siapa nih? Ripanus. Topiori juga. Selamat sore. Bicara sudah. Kelihatan sudah mau kamu di situ. Untuk rumah berlabuh solusinya bagaimana, Pak? Karena itu kita pakai yang kayu, dan rumah-rumah sana itu ya kebanyakan menggunakan yang beton. Enggak, maksud saya rumah berlabuh itu apa? Bagaimana tuh? Cerita dulu. Saya baru dengar istilah rumah berlabuh. Rumahnya di atas laut, Pak. Ada satu dari desa di sana yang rumahnya itu di atas laut. Oh, rumah modelnya panggung. Pulauan. Berapa meter dia? Dari pondasinya dia kan laut nih. Rumah di atas laut ya. Coba kita ini masih tangkis detik juga. Rumah panggung inilah ya maksudnya. Ini airnya. Ini bangunan rumahnya nih. Nah, ini ada pasang surut ya. Begini modelnya ilustrasinya. Bukan gambar jelek nih gambarnya nih. Yang jadi masalah apanya? Yang kesulitan kalian? Yang pondasinya karena di grup itu dia pakai yang pondasi kayu yang dari bawah. Sedangkan rumah-rumah di sana menggunakan yang beton. Pakai yang beton aja. Material di sana yang biasa masyarakat di sana pakainya bagaimana? Ikutin di situ. Oh, ini Pak apa? Dia punya sedikit itu kan beton, sedangkan dia punya tiang dari bawah kayu. Yang di grup itu. Yang tangki kalian rencananya tangki septiknya taruh di mana? Yang tadi itu Pak, yang kayu, dudukan kayu kan cukup-cukupnya untuk memperkuat. Bisa digantung di sini nggak? Di bawah rumahnya ini. Gelombang Pak, karena daerah-daerah itu daerah gelombang. Oh, daerah gelombang. Gini ya. Kalau di Juknis itu kan contoh ilustrasi untuk cerucuk. Nah, kalau di sana gambarnya notasinya kayu, kalau di lokasi atau di desa dampinganmu itu cari kayu lebih susah dari bikin beton, ya kan? Karena kalau kayu juga dia berendam lama-lama juga akan rusak. Bikin beton saja untuk kondisi bawahnya. Tapi mau bikinnya Pak yang susah juga karena mungkin kalau untuk pakai beton itu mungkin hanya berapa titik yang jadi. Berapa kira-kira? Kalau seperti itu dong. Mungkin ada dapat dua. Paling tinggi 3 titik. 3 titik saja. Karena mau memberikan bahannya yang mahal juga Pak kalau kita mau pakai. Karena angkutannya itu pakai jeep dari darat sampai lokasi. Gimana kan?
kalau mau pakai material beton semua Pak, saya punya mobilisasi itu besar karena saya ambil dari kota terus bawa ke dermaga terus mobilisasi ke daerah tempat itu pakai Johnson atau apa sih? Kalau material lokal bisa apa aja? Putus. Masih ada Pak. Coba diulang. Putus suaranya di sini. Pak, jaringan Pak. Ya sudah begini saja. Kalau kendala jaringan coba kalian buat laporannya. Nanti kasih ke Paskap. Suruh Paskap nanti dioper ke di grupnya Paskap gitu ya. Baik. Ya, nanti kita tindak lanjuti di situ. Jadi tadi ngomong putus gak jelas. Saya kurang dengar. Putus dia. Halo. Kalau kebetulan ada paskapnya di sini Pak. Kalau mau langsung konfirmasi Pak. Iya, Paskapnya suruh buat di laporan, buat laporannya, gambarnya, sketnya, kemudian permasalahan di sana. Nanti akan kita evaluasi di sini. Kira-kira solusinya seperti apa, ya? Tapi gambaran yang saya di sana berarti daerahnya daerah berair, laut, gitu kan ya, pasang surut, ya kan? Kendalanya adalah masalah bagian bawahnya atau pondasinya. Karena di sana rumah panggung, ya kan? Dan juga terkendala terkait dengan material yang jauh, jarak materialnya jauh, gitu kan ya. Nah, coba maksud saya begini, minta paskap kalian untuk buat laporannya dulu, ya kan? Identifikasi jumlah pemanfaatnya bisa berapa dengan material yang tadi diceritakan. Nanti coba kami akan evaluasi, kita diskusikan di sini kira-kira seperti apa nanti solusi untuk yang di Spiori. Karena tahun lalu kami ada program juga sama, kita program Sandes di Bajau. Itu mereka hampir mirip ceritanya dengan ini. Jadi dia bawahnya itu ditumpuk batu karang dulu pondasinya. Kalau yang di sana, yang di Bajau daerah Bajau sana lah. Nah, itu dia modelnya diurut mereka dengan batu-batu karang sampai dengan di atas air, baru dia bangun tangki septiknya di situ. Tapi itu kasus di sana. Nah, kasus tempatmu tinggi pasang surut air kan saya belum dapat datanya juga. Nanti makanya saya minta Paskap coba membuat laporannya, nanti sampaikan di grup Paskap atau pihak Tesori. Nanti pasti akan kita tindak lanjuti itu. Sarannya seperti apa, bagaimana rekomendasi teknisnya dan sebagainya. Tapi kita harus dapat data-data dulu, data-data di lapangan seperti apa. Itu ya. Wah, terima kasih informasinya. Ini saya belum ada update masalahnya, jadi pas ini saya baru tahu. Oke. Ada satu lagi dari Wahyudin, Maluku Utara. Wahyudin, bagaimana dengan kondisi tanah yang berbatuan? Dikarenakan banyak batu karang putih besar sehingga susah digali. Oke. Apakah penyewaan jackhammer bisa dikasih masuk di RAB? Bisa, selama dia kan boleh kita sewa alat kalau dibutuhkan, ya. Tapi kalau sewa jackhammer nanti dapat outputnya jadi di compare juga. Selama masih mungkin unit sedikit tapi jumlah jiwanya minimum 125 jiwa itu tercapai, silahkan aja. Itu metode kerja teman-teman di lapangan ya, boleh. Jadi kalau manual kan nggak mungkin juga kita suruh dia pahat, dia dicangkul tanah keras seperti itu ya. Boleh sewa alat, boleh.
Apakah penyewaan jackhammer bisa dikasih masuk RAB? Ya harus dikasih masuk dong, kalau nggak dari mana nanti bayarnya? Ya, kan sewa alat itu sama aja kayak kita material kan? Angkut material maksudnya, angkut material kan? Biaya transport, sewa alat, itu kan bisa mengcoverkan di situ. Atau ada donatur di sana lebih baik lagi. Atau mungkin dari dinas ada punya bisa dipinjam, ya. Dikoordinasikan dengan dinas kabupatennya, ya ada punya boleh dipinjam, alhamdulillah, gitu kan ya. Kalau nggak ada jarak jauh dan sebagainya harus sewa, ya sudah sewa, nanti masukkan di RAB, ya. Harap memakai headset. Oh, ini dari sini. Kita sampai jam berapa ini? Sampai pertanyaan habis. Kalau nggak ada yang bertanya, ini sudah ditanya. Ini sudah mengantuk. Sini jam 3 kurang. Jam 3, jam 4 di sana udah jam 5-an ya. Oke. Udah mau mandi. Ini yang hal merah mana lagi nih? Sudah nggak ada gempa-gempa lagi kan di sana? Enggak, yang awal dulu kan parah itu. Udah 7. Makanya. Jadwal kita sampai jam 4:30 kan ya? Jam 4. Halo. Ini kita nggak lihat YouTube sih ya, coba lihat YouTube tuh. Tapi teman-teman nanti bisa lihat. Karena kadang-kadang di-upload nanti. Halmahera Selatan, bagaimana progres kalian di sana? Siapa tuh? Kalau mau bicara buka dulu mic-nya ya. Yang mute-nya dibuka. Di unmute dulu. Tulisan mute-nya dibuka tuh. Diklik supaya nanti bisa kedengar suaranya. Kalau enggak kalian kayak kumur-kumur aja kuliah di sini, enggak ada suaranya. Muhammad siapa itu? Ngomong. Moodnya dibuka dulu tuh yang ada tanda merah ada tanda mic di layar HP atau di laptopnya. Diklik dulu supaya suaranya bisa didengar di sini. Siapa namanya itu? Muhammad siapa tadi? Dibuka. Dari sini bisa buka nggak, host? Dari sananya yang nggak bisa ya. Dari hostnya sudah dibuka, cuman dari tempat kalian masih tertutup tuh. Jadi kalian yang buka sendiri tuh. Ada. Oke, ngomong sudah. Keluar sudah suaranya tuh. Aku dengar sudah. Videonya pula kau matikan. Gelap ini, enggak kulihat. Kedengeran, Pak. Kedengeran, tapi video enggak ada. Macam kulit apa ini? Hitam semua di sini. Buka videonya.
Supaya teman-teman lihat. Nah. Muhammad. Jaringan Pak, jaringan. Oh, jaringan. Oke, kalau jaringan biar fotonya aja lah kelihatan tau. Enggak apa-apa, videonya dimatikan biar fotomu aja tampil. Bicara sudah. Itu mic teman yang lain dikasih mati dulu supaya tidak derung suara echo, tidak echo. Kalau untuk sementara proyek fisiknya belum Pak, soalnya baru kemarin untuk pencairan anak baru kemarin Pak. Oh, baik. Tapi pencairan dana sudah turun semua kan? 10 desa? 10 desa belum Pak, masih baru 9 desa Pak. Masih desa yang belum. Oh. Satu desa kenapa tidak sama-sama RKM-nya? Terlambat kenapa? Ada kendala apa tuh? Kontrak kemarin karena apa? COVID kemarin Pak. Oh. Tapi progresnya jalan terus ya? Iya Pak, ya Pak. Oke. Yang 9 mungkin sudah lagi siap-siap pelaksanaan fisik ya? Persiapan pelaksanaan fisik Pak. Oke, bagus lah. Ya semoga lancar lah nanti pelaksananya. Dipantau terus, dimonitor terus. Dengan corona Pak. Kenapa? Mudah-mudahan tidak ada kendala. Amin. Ayo yang lain ada mau laporan. Desanya yang lain ke apa? Ini kalian ngumpul di satu tempat nggak di base camp Paskap? Atau di rumah? Oh, ya. Nantilah kalau saya pas mau nep ke sana, tugas ke sana nanti saya mampir tuh. Base camp. Mudah-mudahan ya. Iya. Ada langkah ke Halmahera. Oke. Masih banyak nih waktu kita nih, belum jam 3 di sini. Sebentar lagi baru jam 3. Ibu pembawa acara kita sampai jam berapa? Hah? Jam 4. Nggak tahu, saya ngikut aja kalau ada yang mau diinikan. Kita narsis aja kali ya, ice breaking dulu kali ya, biar segar. Ikutin saya. Ada yang mau begini-gini atau siapa yang mau mimpin? Oh, begini Kak. Mumpung tidak live juga toh, kita aja. Kita ice breaking dulu, pegal juga nih. Kalau di ruangan kan biasa kita ada ice breaking dulu nih. Senam-senam ke apa biar gak capek juga toh. Ngobrol kok nggak boleh kan sama panitia, didenda nanti kita. Kita senam-senam dulu. Aduh. Itu siapa itu? Diputar tuh, nyanyi dulu. Siapa yang mau nyanyi mungkin 5 menit. Tadi yang dari Sopior itu, yang berdua tuh. Adonia sama Teresia, itu kalian kan bareng tuh. Ayo, saya kasih kesempatan dulu untuk perform. Supaya yang lain nanti ngikutin. Ya. Yang lain kita ikut. Ayo kalian yang pimpin ini. Mana tuh hilang tadi? Si ada satu mana? Nanti saya minta di sini suaranya dibuka semua, biar ramai jadi nggak ada yang tidur. Nggak ada yang mengantuk. Itu ada nih yang mau tampil dulu kah? Pimpin kita dulu senam-senam. Dibuka itu sama telepon itu sudah dibuka. Diklik sudah itu. Siapa yang mau memimpin kita pemanasan ice breaking nih? Adonia, saya minta coba dibuka mic-nya. Nanti teman-teman yang lain ngikutin. Ya, buka videonya semua. Kita ngikutin. Saya juga ngikut. Ayo. Nah, bertiga cocok sudah. Jadi
Terserah kalian mau buat apa itu. Pimpin dulu, kita breaking penyegaran dulu ini. Masih banyak waktu kita. Barangkali TikTok. oh TikTok. Ayo, mainkan sudah. Mainkan sudah yang lain ngikut. Kabupaten yang lain ngikut. Ayo TikTok. Apa ini judul TikToknya apa ini? Ayo, berdiri atau berduduk? Saya ikut nih. TikTok. Berdiri. Nggak kelihatan kamu. Kameranya dikasih jauh. Kau yang mimpinnya, kami ngikut. Teman-teman yang lain harus ngikutin. Karena ini kan terlibat di sini nanti. Ayo sudah. Ayo, dimulai. Oh, videonya dibuka ya. Yang lain videonya dibuka. Ini siapa namamu? Dari Sobiori, siapa namamu? Gimana? Kalau di sini dunia yang pimpin, yang lain ngikut. Cocok. Lanjut. Liliana. Sudah. Kau yang pimpin, yang lain ikut. Yang lain saya minta berdiri ikut semua ya. Karena ini semua ini. Apa? Kita refreshing dulu daripada kita tidur ngantuk. Bagaimana caranya? Contoh dulu. Yang lain dibuka semua ya videonya. Ini yang baju merah pimpin, yang lain ikut. Oke? Saya juga bersih dulu. Ayo. Nggak apa-apa. Nanti kasih nih. Kalian bertiga jaga jarak, kasih jarak. Nanti kita keluar. Kasih jarak. Kameranya kasih jarak dikit dulu. Contoh dulu ya. Latihan dulu. Gini. Gini kan? Macam mana? Musiknya nanti dari sini. Mana nih? Ini baju merah. Kasih contoh dulu. Di sini ada kasih musik sama joget. Yang lain wajib kamu ngikutin semua. Contoh dulu. Gerakan. Silakan. Jauh lagi nggak ketemu. Ada musiknya enggak? Diulang. Oh, enggak ada. Musiknya. Kalau musik dari kita? Gini. Ada speaker. Sebentar. Speaker nanti. Iya. Yang lain latihan dulu ya. Cocok ada speaker di sana. Mainkan sudah. Kita open aja di sini. Aduh, jaringan lagi nih. Nah, dia siapin. Kedengaran nggak speaker di sana? Yang lain ikut.
Nggak dikasih nilai. Ini bagiannya keaktifan peserta. Oke, Gini. Oke, diulang. Sekali lagi ya. Kita mulai bersama. Oke, Pak. Oke. Yang lain ngikutin semua. Aktifkan videonya ikutin. Oke? Pak, saya mau ikutin boleh? Oh, semua yang hadir di sini, semua yang hadir di Zoom ini wajib dibuka kameranya. Oke? Ini saya minta nanti untuk bukan kita berdua saja, semua yang di sini wajib. Oke? Semua. Itu siapa yang duduk? Semua wajib buka kameranya. Semua peserta. Gini dulu. Oke, semua ya. CSS breaking via online. Thank you, mantap. Oke. Yang lain gimana? Mungkin sudah press tadi mau diskusikan karena waktu kita masih panjang ini sebenarnya. Minum dulu. Capek kah? Mau ngomong apa itu? Ada kopi break. Kopi break. Bikin kopi masing aja kirim ke sini kopinya. Kopi break via online bikin kopi masing-masing aja. Nanti kirim ke sini kopinya ya. Supiori, Papua kan? Kabupaten Supiori. Papua Barat ya? Kalau Supiori. Safe. Saya kalau dari Papua dulu saya Timika, Asmat dulu pernah ke sana. Masuk ke beberapa distrik gitu. Tapi jauh mungkin kalau dari Supiori. Kita kasih ikan. Oh, banyak ikan di sana? Banyak, Pak. Wah, mantap. Cocok. Nanti kita kalau saya ada tugas di sana cari. Base camp. Oke, yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi hari ini saya cukupkan ya. Kita cukupkan untuk materi manajemen konstruksi. Mungkin besok ada lanjutan materi tentang pelaporan keuangan sama OP ya, sama OP juga. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Ini khususnya yang Halsel sudah mau pelaksanaan fisik. Jadi hati-hati di lapangan, protokol COVID harus benar-benar dijalankan ya. Karena nanti terkait dengan kegiatan fisik akan banyak sekali juga mobilitas orang-orang, pekerja, semua dan sebagainya terkait dengan jarak, itu harus betul-betul
dilakukan lah ya, dipedomani yang juknis COVID yang sudah kita siapkan. Untuk kabupaten-kabupaten lain seperti Sopiori, Sorong, dan juga mungkin Biak Numfor yang masih progres penyusunan RKM, mudah-mudahan tidak ada kendala, segera diselesaikan supaya bisa mengejar teman-teman dari daerah yang lain ya. Jadi kalau seperti Sopiori tadi ada beberapa permasalahan, kendala yang sangat berbeda dengan di Juknis gitu. Silakan koordinasi dari Paskapnya, tolong dibantu karena Paskap sebenarnya kan perwakilan dari pusat ya. Karena kontrak kalian kan ikut ada di kami sebenarnya melalui advisory. Jadi dilaporkan progres di lapangan seperti apa, jangan didiamkan gitu ya. Nanti kalau ada kendala kita diskusikan ya. Kita bukan cari siapa yang salah bagaimana, kita semua satu tim supaya program sanitasi pedesaan padat karya ini dimanapun ya, baik mulai di Papua, di sampai Aceh atau di ya masih wilayah kita NKRI ya, Merah Putih, mana ada program sanitasi pedesaan padat karya harus kita sukseskan secara sama-sama ya, bersama-sama. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata ya. Jadi teman-teman dari Sopiori juga cukup aktif ini di sesi hari ini. Bahkan kita ada sedikit bertiktok ria. Mudah-mudahan bisa membuat lebih fresh teman-teman yang lain juga gitu kan ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam semua buat teman-teman. Hai. Udah close kameraku. Udah kan? Udah ngomong ini soal evaluasi sebelum di coach.